Dengan Reza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah ke-13 mengenai aktiva tetap. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Aktiva atau aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik aktiva atau aset tetap berwujud berdasarkan PSAK 16 Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2004, yaitu pertama, dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 siklus normal operasi, tergantung mana yang lebih panjang. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik. Dan yang keempat, nilainya adalah material. Karakteristik transaksi aset tetap. Frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun pada umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Kemudian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Yang ketiga adalah pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure dan pengeluaran modal atau capital expenditure. Prinsip-prinsip pengawasan terhadap aset tetap. Yang pertama adalah anggaran atau budget, baik untuk pembelian maupun untuk pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya adalah ketentuan secara tertulis yang mengatur kapitalisasi pengaturan yang berhubungan dengan aset tetap. Selanjutnya ada pencatatan dan pengarsipan dokumen aset tetap dalam kartu induk dan kartu eksploitasi. Yang selanjutnya ada penetapan nilai residu atau nilai sisa yang relatif cepat. Yang kelima adalah prosedur pemeliharaan aset tetap dan pengawasannya. Yang keenam ada kebijakan untuk menjual aset tetap dan pengawasannya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan secara periodik. Dan yang terakhir, jaminan asuransi atas kerugian akibat kebakaran dan hal lainnya. Penilaian aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, yaitu harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha penempatan aset tetap yang bersangkutan pada tempat dan kondisi yang siap untuk dipergunakan. Yang kedua, aset tetap yang dibangun sendiri, yaitu harga perolehannya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan sampai siap dipergunakan. Yang ketiga, aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran aset non-cash, yaitu harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diserahkan atau harga pasar aset yang diterima, bergantung pada harga mana yang dipandang lebih wajar. Yang keempat, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Dan yang kelima, aset tetap yang diperoleh secara gabungan, harga perolehan masing-masing aset tetap ditetapkan berdasarkan alokasi harga perolehan gabungan dengan perbandingan yang wajar. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depresiasi adalah alokasi harga perolehan aset tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan aset yang diperoleh atau telah dibebankan melalui pemakaian dan dalam periode-periode sebelumnya. Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset.
Faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan aset tetap, yaitu harga perolehan aset tetap meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapannya sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. Yang kedua adalah nilai residu atau nilai sisa, yaitu taksiran atas nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. Selanjutnya ada usia ekonomis dan usia manfaat. Usia ekonomis adalah taksiran masa penggunaan aset tetap dihitung sejak mulai dioperasikan sampai saat aset tetap biasanya ditetapkan berdasarkan taksiran. Dan selanjutnya adalah terdapat metode penyusutan yang diterapkan. Terdapat beberapa metode penyusutan aset tetap yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya penyusutan yang menjadi beban setiap periode akuntansi. Metode penyusutan aset tetap yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method. Beban penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya sama, sehingga jumlah penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut. Penyusutan adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan usia ekonomis aset tetap. Contoh, pada tanggal 5 April 2008, suatu perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 130 juta. Usia penggunaan mesin tersebut ditaksir selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Berdasarkan data di atas, penyusutan tiap tahun menggunakan mesin hitung sebagai berikut, yaitu penyusutan sama dengan 130.000 atau nilai perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan 8. Maka hasilnya untuk penyusutan setiap tahunnya adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya, untuk beban penyusutan aset atau mesin untuk tahun 2008 dihitung untuk masa penggunaannya sejak bulan April 31 Desember 2008, yaitu selama 9 bulan, yaitu sebesar 9/12 dikali dengan 15 juta, yaitu 11.250.000. Sejumlah ini pada tanggal 31 Desember dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, beban penyusutan mesin sebesar 11.250.000 dan akumulasi penyusutan mesin adalah 11.250.000. Yang kedua, metode penyusutan aset yaitu adalah metode jumlah angka tahun. Menurut metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits method, penyusutan untuk tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Besarnya penyusutan tiap tahun menggunakan aset tetap dihitung dengan rumus sebagai berikut. Penyusutan sama dengan sisa usia aktiva pada tahun penggunaannya dibagi dengan jumlah angka tahun usia aktiva dikali dengan jumlah yang harus disusutkan. Contoh, sebuah kendaraan angkutan yang baru dengan harga perolehan 120 juta mulai dioperasikan bulan Juli 2008. Taksiran usia penggunaan selama 6 tahun dengan nilai residu sebesar 15 juta. Kendaraan tersebut disusutkan dengan metode jumlah angka tahun. Jawabannya adalah sebagai berikut. Penyusutan tiap tahun penggunaan kendaraan dihitung sebagai berikut. Pada tahun pertama, angka tahunnya adalah 1 dan sisa usia pada tahun penggunaan adalah 6 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah 6/21. 21 itu adalah jumlah dari angka tahunnya, ya, dikali dengan 105. 105 itu adalah 120 juta harga perolehan dikurangi dengan nilai residu 15 juta.
maka jumlah penyusutan pada tahun pertama adalah 30 juta. Untuk tahun kedua 5/21 dikali 105 menjadi 25 juta. Tahun ketiga 4/21 sama dengan 20 juta. Terus tahun keempat 3/21 kali 105 sama dengan 15 juta. Dan seterusnya sehingga jumlah penyusutannya di totalnya adalah 105 juta rupiah. Penjelasannya, pada tahun 2008 kendaraan dioperasikan selama 6 bulan, yaitu sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008. Dengan demikian, beban penyusutan untuk tahun 2008 dihitung sebagai berikut, yaitu 6/12 kali 30 juta sama dengan 15 juta. Dan untuk beban tahun 2009 terdiri 6 bulan dari penyusutan tahun pertama dan 6 bulan dari penyusutan tahun kedua. Dan penyusutan tahun ke-1 minus 1 adalah 30 juta pada perhitungan di muka adalah untuk masa sejak 1 Juli 2009. Beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi dicatat pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, setiap atau seperti tampak di atas, penyusutan tahun ke-1 sampai dengan 6 bulan menjadi beban 2008 dan 6 bulan menjadi beban 2009. Demikian pula untuk penyusutan untuk tahun kedua, 6 bulan menjadi tahun ke 2009 dan 6 bulan untuk 2010. Selanjutnya adalah metode menurun ganda. Dalam penerapan metode menurun ganda atau double declining balance method, penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan ditetapkan berdasarkan 2 kali persentase penyusutan menurut metode garis lurus. Contoh, sebuah mesin mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 2008. Mesin tersebut diperoleh dengan harga 100 juta. Ditaksir dapat dioperasikan selama 10 tahun dan disusutkan dengan metode menurun ganda. Dari data tersebut, besarnya penyusutan mesin tiap tahun penggunaan dihitung sebagai berikut. Persentase penyusutan tiap tahun menurut garis lurus adalah 100% dibagi 10, yaitu 10%. Maka persentase penyusutan tiap tahun metode menurun ganda adalah 2 kali 10%, yaitu 20%. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan besarnya persentase penyusutan tersebut, beban penyusutan mesin setiap periode akuntansi dihitung seperti tampak dalam tabel berikut ini, di mana ada periode akuntansi yaitu tahun 2008 sampai dengan 18 dan perhitungan beban penyusutannya untuk tahun pertama spesial, yaitu karena dipakainya baru selama 3 bulan, yaitu 3/12 dikali 20% dikali 100 juta, maka penyusutan pada tahun pertama sama dengan 5 juta rupiah. Langsung mengurangi nilai harga buku, yaitu 95 juta rupiah yang didapat dari 100 juta dikurangi dengan 5 juta rupiah. Untuk tahun selanjutnya 2009 atau tahun kedua, yaitu 20% kali 95 juta, maka penyusutannya adalah 19 juta karena tidak dipotong, jadi full 1 tahun untuk pemakaiannya, sehingga akumulasinya menjadi berubah, yaitu 19 juta tambah 5 juta, yaitu 24 juta. Sedangkan harga bukunya langsung saja dikurangi dari 95 juta dikurangi 19 juta, maka hasilnya untuk harga buku 76 juta rupiah. Untuk 2010 sampai 2016 sama perhitungannya, dihitung full 1 tahun dari nilai harga bukunya. Pada tahun 2018 sisa usia penggunaan adalah 9 bulan ya. Jadi perhitungannya berubah jadi 9/12 kali 20%
maka sama dengan 12.749.000 sama dengan 1.913, sehingga akumulasinya menjadi 89.164.000 rupiah. Dan harga bukunya menjadi nilai sisanya, yaitu 10.836.000 rupiah. Selanjutnya ada metode penyusutan aset tetap berdasarkan metode satuan jam kerja. Dalam penerapan metode satuan jam kerja atau service hour method, beban penyusutan diterapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Beban penyusutan untuk setiap periode dihitung dengan cara sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali dengan tarif penyusutan setiap jam kerja. Tarif penyusutan setiap jam kerja didapat dari harga perolehan dikurangin nilai residu dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Selanjutnya metode yang kelima adalah metode satuan hasil produksi, yaitu penerapan metode hasil produksi atau productive output method. Sama dengan penerapan metode satuan jam kerja, yaitu didasarkan pada faktor penggunaan. Dalam penerapan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban penyusutan suatu periode adalah hasil dari hasil kali jumlah satuan produk yang dihasilkan dengan tarif penyusutan per produk atau per satuan produk. Tarif penyusutan atau beban penyusutan per satuan produk dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama masa penggunaan aset tetap. Aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi adalah sebagai berikut. Aktiva tetap yang masih digunakan meskipun harga perolehannya telah habis didepresiasi bisa terjadi karena satu, keliru dalam membuat taksiran, dan kedua, tidak mampu mengganti aktiva tetap yang sudah habis umurnya. The motivation: life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu ibarat bersepeda. Agar kau tetap seimbang, Anda harus tetap mengayuh. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.